Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Herlina dari SMA Negeri 1 Kota Bogor akan menyampaikan materi kelas 12 pada semester ganjil, yaitu iman kepada hari akhir. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah 1. Meyakini terjadinya hari akhir atau hari kiamat, berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi mana iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur dan bertanggung jawab. Pengertian dan macam-macam iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir adalah membenarkan dan meyakini sepenuh hati atas semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang peristiwa hancurnya alam semesta dan kehidupan setelahnya. Adapun macam-macam hari akhir atau hari kiamat itu ada 2. Yang pertama, kiamat sugro, artinya hancurnya sebagian pada alam semesta ini seperti kematian, bencana alam, dan lain-lain. Sedangkan kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta. Adapun contoh kiamat sugro, ini dalilnya ada di Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Tiap-tiap yang berjiwa akan mati, kemudian hanya Allah, kepada Allah lah akan dikembalikan. Nama lain hari kiamat adalah ada yang disebut dengan Yaumul Muhasabah. Artinya Yaumul Muhasabah itu adalah hari di mana seluruh amal umat manusia akan diperhitungkan. Kemudian ada Yaumul Akhir, artinya akhir dari kehidupan manusia. Ada Yaumul Haqqo yang berarti hari kepastian. Ada Yaumul Hasroh, artinya hari penyesalan. Kemudian Yaumuddin, hari pembalasan. Dan Yaumut Tanad, artinya hari panggilan. Adapun tanda-tanda hari kiamat sudah dekat itu adalah 1. Adanya al-haraj. Al-haraj itu artinya pembunuhan atau peperangan sehingga nyawa manusia tidak ada artinya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan imro'atu asipian. Apabila anak sudah menjadi tuan bagi orang tuanya dan orang tua menjadi budak bagi anak-anak. Yang ketiga, munculnya Dajjal, artinya penghancur akidah umat Islam. Kemudian munculnya Yajuj wa Ma'juj, artinya penghancur sumber daya alam, gaya hidup hedonis. Secara demografi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan yang terakhir, banyak para ulama yang meninggal dan susah penggantinya. Analisis hari kiamat menurut Al-Quran. 1. Quran surat An-Nisa ayat 87. Peristiwa hari kiamat itu adalah peristiwa yang tidak diragukan. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada keraguan terjadinya, dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada perkataan Allah. Yang kedua, Quran surat An-Nahl ayat 1. Ketetapan Allah itu pasti terjadi. Setelah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya, dan Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian yang ketiga dalam Quran surat Muhammad ayat 18, bahwa kiamat itu adalah peristiwa yang kejadiannya adalah tiba-tiba. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu, melainkan hari kiamat itu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya, maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang. Adapun perjalanan manusia setelah hancurnya alam semesta itu adalah manusia akan mengalami apa yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu artinya hari dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian yang kedua ada Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr itu artinya hari dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar. Kemudian Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia.
Kemudian ada yaumul mizan. Mizan itu artinya hari penimbangan amal manusia, dan yang terakhir adalah yaumul jaza. Yaumul jaza itu artinya balasan, atau yaumul fasl artinya keputusan. Perjalanan pertama yaitu yaumul ba'ats, yaitu dibangkitkan. Ini dalilnya ada di Quran surat Al-Mujadilah ayat 6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu Astagfirullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Hari ini al-yauma, yaitu hari ketika Allah membangkitkan seluruh umat manusia, jami'a semuanya. Fayunabbi'uhum bima amilu, kemudian Allah memberi kabar apa yang telah mereka kerjakan. Berarti ayat Al-Quran ini memberikan penjelasan manusia akan mengalami hari dibangkitkan. Kemudian yang kedua, manusia akan mengalami yang disebut dengan yaumul hasyr. Ini ada di Quran surat Al-An'am ayat 22. Wa yawma nahsyuruhum jami'a summa naqulu lil ladina asyraku aina syurakaukum alladzi kuntum taj'umun. Yaitu di hari di mana seluruh umat manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dikatakan kepada mereka, aina syurakaukum, mana yang dulu kamu sekutukan dan kamu menganggap bahwa mereka dulu itu adalah memiliki kekuatan. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa seluruh umat manusia setelah dibangkitkan akan mengalami hari di mana dikumpulkan di padang mahsyar. Yang ketiga ada yang disebut dengan yaumul hisab. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Kemudian di Quran surat Ad-Dariyat, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan kepadanya apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan dan mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan atas segala apa yang sudah diperbuat. Ayat-ayat ini mengisyaratkan bahwa seluruh amal umat manusia akan ada catatannya dan akan ada hisabannya. Kemudian yang kelima ada yang disebut dengan yaumul mizan. Ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Yang terakhir, manusia akan mengalami yang disebut dengan yaumul jaza. Jaza itu artinya balasan, atau yaumul fasl. Fasl itu artinya keputusan. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang baik, yaitu surga. Ini berarti bahwa setelah ditimbang seluruh umat manusia, manusia akan mendapatkan sebuah balasan. Bagi mereka yang melakukan kejahatan tentunya adalah tempat kembalinya adalah neraka, dan yang banyak kebaikannya atau orang-orang yang soleh itu tentunya akan memiliki tempat kembali, yaitu surga. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir itu adalah satu, akan lebih hati-hati dalam berbuat karena apa yang dilakukan akan dipinta pertanggungjawaban. Yang ketiga, akan sungguh-sungguh dalam beribadah karena akan ada balasannya. Dan yang ketiga, akan lebih bersabar dan bertawakal karena kehidupan dunia ini adalah ujian, dan kehidupan yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Sedangkan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah satu, akan memiliki sikap adil. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Manusia harus adil terhadap potensi yang dimiliki. Potensi yang dimiliki oleh manusia adalah satu potensi ilahiyah,
yang mengharuskan manusia harus beribadah kepada Allah. Yang kedua, potensi akal yang mengharuskan manusia terus-menerus mencari ilmu sebagai makanan akal dan ilmu sebagai dasar untuk beramal. Ketiga, potensi sosial yang mengharuskan manusia untuk hablum minanas dengan sebaik-baiknya. Sedangkan yang keempat adalah potensi jasmani yang mengharuskan manusia untuk berolahraga supaya fisiknya sehat dan kuat. Kemudian yang kedua, dengan sebagai cerminan perilaku beriman kepada hari akhir adalah akan memiliki sikap jujur yang berarti benar, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Rasul mengingatkan jujur adalah pangkal kebaikan yang menunjuki ke surga dan dusta adalah pangkal kejahatan yang akan menunjuki ke neraka. Akan memiliki sikap bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja dan tidak disengaja. Tanggung jawab dapat dibedakan menurut keadaan manusia itu hubungan yang dibuatnya. Atas dasar itu ada beberapa jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap Tuhannya, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan tanggung jawab akan terhindar dari kerugian terhadap diri sendiri, orang lain, baik di dunia ataupun di akhirat. Sekian materi iman kepada hari akhir. Mohon maaf ada kehilapan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.